Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur di dalam Engkau-lah kami boleh hidup disatukan oleh kasih Kristus dan oleh Injil Yesus Kristus. Terima kasih di dalam anugerah-Mu lah keluarga-keluarga kami boleh belajar daripada Kristus, hidup berpusatkan Kristus dan menerima berkat daripada Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi bagian utama dan terutama dalam kehidupan kami setiap keluarga. Tuhan, kami berkumpul saat ini di rumah-Mu untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu. Bicaralah pada kami Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat sore, saudara sekalian, shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah menyembah Tuhan. Terima kasih untuk lagu yang begitu indah dinyanyikan dengan sangat baik, tetapi lebih daripada itu menjadi pesan yang begitu luar biasa bahwa hidup kita dalam keluarga memang dimulai di dalam cinta, bukan? Tapi dibangun oleh karena kasih yang melampaui segala situasi. Dan dari sana kita akan dipelihara oleh Tuhan dan menjadi keluarga-keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk nyanyian yang indah yang sudah dibawakan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu topik tentang keluarga dengan tema kepada yang terdekat. Saya Pendeta Michael Teng, saya berasal dari Makassar, saat ini dipercaya Tuhan untuk menjadi salah satu pengajar di STT Saat Malang. Saya membawa salam hangat dari keluarga besar STT Saat Malang untuk saudara sekalian. Kerjasama, kebersamaan kita yang indah di dalam pelayanan Tuhan untuk mengembangkan kerajaan sorga yang sudah berlangsung begitu lama. Biarlah kita lanjutkan terus, makin perkuat untuk boleh mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, kita akan belajar bersama dari kitab Kolose, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara di dalam Tuhan, kalau kita ingin tahu siapa sebenarnya seseorang itu, maka jangan tanya kepada orang-orang di luaran. Tanyalah kepada orang yang terdekat dengan dia. Tanyalah kepada anggota keluarganya. Maka saudara akan tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Kenapa saudaraku? Oleh karena di dalam dunia ini kita tahu bukan bahwa yang nampak di luar dari diri seseorang itu belum tentu sama dengan yang nampak di dalam rumah, saudara. Sekira saudara jemaat sekalian juga banyak melihat berita-berita, memperhatikan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan banyak keluarga, saudara, bahwa ada orang-orang yang di luaran sana sudah seperti Tuhan baiknya, kata orang banyak, ya. Ini orang baik sekali, ini orang luar biasa, sudah seperti Tuhan. Tetapi orang yang sama, itu ketika ditanyakan kepada orang rumahnya, maka orang rumahnya akan mengatakan, bagi orang luar, dia seperti Tuhan. Bagi kami, dia seperti hantu. Tuhan hantu. Saudara, berapa banyak berita-berita yang seperti itu? Mungkin ini salah satu contoh yang kita bisa lihat, ini berita September 2024, beberapa bulan lalu saudara. Pendeta pelaku KDRT ke istri di Surabaya ditangkap. Ya saudara, kalau tahu beritanya, ini mengenai orang yang mempunyai jabatan sebagai pendeta, katanya hamba Tuhan, ya berprofesi untuk mengajar firman Tuhan. Bagi orang di luaran adalah seorang hamba dari Tuhan. Tapi kemudian ternyata di rumahnya lebih mirip hantu, saudara. Ditakuti oleh istri dan anak-anaknya. Melakukan KDRT, kekerasan rumah tangga kepada istri dan anak-anaknya. Lalu ketika diselidiki lebih lanjut, ternyata ini bukan hanya kejadian sekali ketika
kehilangan kendali amarah lalu kemudian melakukan KDRT. Bukan. Ini sebuah tindakan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, di mana orang yang di luar menjadi hamba Tuhan, tapi di dalam rumah lebih mirip seperti hamba hantu, saudara. Saudara, peristiwa seperti ini bukan hanya untuk hamba Tuhan seperti pendeta ini, bukan. Berapa banyak keluarga-keluarga Kristen juga punya pergumulan seperti ini. Di luaran kelihatan baik, tetapi di dalam rumah belum tentu seperti yang di luaran itu. Itu sebabnya saudaraku, saya pikir Paulus memahami hal ini dalam kitab Kolose, itu memberikan pengajaran tentang bagaimanakah seorang anak Tuhan itu seharusnya hidup. Bagaimana seorang yang sudah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus itu harus melakukan kehidupan yang cocok dengan statusnya sebagai anak Tuhan. Itu sebabnya saudara, dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7, Rasul Paulus berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saudara, pada bagian ini saya memberikan highlight kepada kata-kata kunci yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudaraku, adalah kalimat kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, berita yang saya mau sampaikan ini dituliskan oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menuliskan untuk orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Jadi berita yang saya mau bawakan ini, saudaraku, adalah berita bagi orang percaya. Nah, saya mau berhenti sedikit di sini untuk kemudian menanyakan kepada saudara-saudara semua yang sudah datang di dalam ibadah ini. Apakah saudara sungguh-sungguh adalah orang percaya? Apakah saudara sungguh-sungguh adalah orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu? Orang yang kemudian tidak menjadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kristen yang kemudian mengatakan, kenapa saya jadi Kristen? Oleh karena orang tua saya Kristen, saya lahir di suku Kristen, maka saya Kristen. Tidak, saudara. Iman itu bukan iman yang diwariskan begitu saja karena keluarga kita Kristen. Iman itu harus dimiliki secara pribadi ketika seseorang itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan baru akan dimulai ketika kita memiliki momen menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena itu, saudaraku, saya mau pakai momen yang baik ini untuk menanyakan sekali lagi kepada saudara, apakah engkau sungguh sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu? Kalau belum, ini waktu yang baik untuk kau memikirkan. Cari hamba-hamba Tuhan setelah ini. Bicara dengan jemaat Tuhan yang sudah melayani Tuhan, para penatua diaken di tempat ini, untuk kemudian membicarakan tentang imanmu secara pribadi. Sebab kehidupan kita bersama dengan Tuhan dan keluarga kita akan menjalani keluarga yang dipimpin oleh Tuhan dimulai dengan kalimat ini. Kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Nah, bagi kita saudara yang sudah terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus, maka kemudian firman Tuhan itu berlanjut. Hiduplah tetap di dalam Dia. Saudara, bagi setiap kita yang sudah terima keselamatan daripada Tuhan, Paulus ini mengatakan, oke, baik, kamu sudah terima keselamatan. Nah, karena keselamatan yang sudah kamu terima itu, hiduplah sungguh-sungguh di dalam Yesus. Saudara, frase di dalam Dia atau di dalam Kristus ini, itu punya satu makna yang indah sekali. Ini menunjukkan bahwa orang itu memiliki hidup yang baru. Ya, di dalam bahasa teologi disebutkan orang yang sudah lahir baru, sudah terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus, lahir baru, adalah orang yang kemudian akan menjalani hidup yang baru. Lahir baru, hidup yang baru. Hidup yang baru ini adalah hidup di dalam Dia. Dulu kita orang yang dibelenggu oleh dosa. Dulu kita adalah orang yang hidup di dalam dosa. Tetapi oleh karena Injil Yesus Kristus, seperti lagu yang kita sudah nyanyikan tadi, itu memberikan kepada kita pembebasan dari dosa.
Sehingga sekarang hidup kita bukan lagi dikuasai oleh dosa, hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Karena hidup kita dikuasai oleh Tuhan, maka hidup kita ini perlu menunjukkan kualitas hidup anak Tuhan yang sejati. Pertanyaannya, bagaimana hidup anak Tuhan yang sejati itu? Ayat ini berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Terjemahan bahasa Inggrisnya saudara, walk in Him. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berakar di dalam Tuhan. Dan dibangun di atas Tuhan. Saudara, apa artinya? Bagi setiap kita yang sudah mengatakan, saya sudah jadi orang Kristen lama. Pertanyaannya bukan sekedar berapa lama engkau jadi orang Kristen. Pertanyaannya bukan sekedar berapa lama engkau jadi jemaat Gemim Kristus. Pertanyaan bukan sekedar berapa lama engkau sudah aktif beribadah di tempat ini setiap minggu. Itu hal yang baik. Tapi saudara, pertanyaan lebih dalam lagi adalah apakah engkau benar-benar sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan di dalam hidupmu? Apakah engkau sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan? Berjalan saudara bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Apakah engkau berakar di dalam Tuhan? Paulus menggunakan ilustrasi pohon. Ya, pohon itu kalau mau tumbuh sehat, baik berbuah saudara, maka dia perlu punya akar yang baik, yang sehat, yang kuat. Kan? Nah saudara, kemudian Paulus mengatakan, pakai ilustrasi pohon itu mengatakan, kalau engkau ingin tumbuh dan berbuah sebagai anak Tuhan, maka harus punya akar yang kuat. Dan akar anak Tuhan adalah berakar di dalam firman Tuhan. Sehingga pertanyaan buat kita semuanya, apakah kita semua sudah sungguh-sungguh hidup berakar di dalam pengajaran firman Tuhan? Kita bertumbuh dan hidup kita diatur oleh kebenaran firman Tuhan atau tidak? Yang ketiga, kalau engkau sudah sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, apakah engkau dibangun di atas Dia? Paulus menggunakan sekarang perumpamaan tentang bangunan saudara. Bangunan itu ada fondasinya. Dan fondasi itu adalah Yesus Kristus. Memberikan keselamatan. Tapi di atas fondasi ini bangun bangunan rohanimu. Pelayananmu, ibadahmu, persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan pada Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Apakah engkau dekat dengan Tuhan? Apakah engkau berakar di dalam firman Tuhan? Apakah engkau melayani dan mempermuliakan Tuhan? Itu hidup baru di dalam Tuhan. Tandanya apa hidup baru seperti ini? Paulus kemudian mengatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, hidup yang baru itu saudara, carilah hal-hal yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Bahasa Inggrisnya saudara, set your heart and your minds on things above. Saudara, setiap anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, tandanya adalah dia mikirin apa? Yang dia pikirin adalah hal-hal yang dipikirin oleh Tuhan. Jadi apa yang menjadi hatinya Tuhan, apa yang menjadi pikirannya Tuhan, apa yang menjadi tindakannya Tuhan, itu yang dia pikirkan, itu yang ada dalam hatinya, itu yang dia lakukan dalam hidupnya. Dan Tuhan ada di sorga. Dan karena itu kita memikirkan hal-hal yang ada dalam sorga. Hal-hal yang berhubungan kekekalan. Bukan yang sementara, yang fana, yang sia-sia di dalam dunia ini. Itu tandanya. Saya mau berikan ilustrasi untuk membuat kita paham soal ini lebih baik. Saudara, saya bawa tali. Tali ini, tali rafia ada dua warna. Warna hijau dan warna yang merah, saudara. Nah saudara, hidup kita di dalam dunia yang 70-80 tahun ini, itu seperti tali yang pendek yang warna hijau ini. Inilah hidup kita 70-80 tahun itu. Inilah hidup di tengah dunia ini. Kita berpikir di sini, kita melakukan segala kegiatan kita di sini di dalam 70-80 tahun. Tapi Paulus ingin mengingatkan, hai anak-anak Tuhan, jangan cuma mikiran yang ada di sini. Jangan cuma memikirkan dan berjuang untuk kehidupanmu yang ada di sini. Sebab engkau masih punya kehidupan setelah ini. Setelah kematian itu bukan akhir daripada segalanya. Itu justru adalah awal
dari sebuah kehidupan kekal yang panjang. Ini tali nggak cukup panjang. Ya, kalau kita bicara tentang kekekalan, tali ini nggak ada habisnya. Dan dibandingkan dengan kehidupan kita 70-80 tahun ini, maka saudara ini begitu pendek. Tapi berapa banyak orang-orang dalam dunia ini, termasuk mungkin orang-orang Kristen, yang hanya memikirkan yang sementara ini, yang begitu pendek ini. Tidak memikirkan tentang apa dampaknya di dalam kekekalan itu, saudara. Nah, Paulus ingin mengatakan, pikirkan bukan hanya yang ada di sini, tetapi pikirkanlah yang ada di sorga, di dalam kekekalan itu. Waktu saya ngomong seperti ini, saudara, saya membayangkan akan ada orang-orang Kristen yang mengatakan, puji Tuhan. Pikirkan hal-hal yang di sorga, bukan yang di bumi. Karena itu mulai besok saya berhenti kerja. Kan gak usah mikirin yang di bumi. Ya, ini tadi didoakan anak-anak sekolahan mau asas. Baru dengar itu ya, namanya baru lagi ya. Bukan ujian akhir, tapi asas. Ya, mau ujian anak-anak sekolahan. Ujian itu bikin susah. Anak-anak dengerin khotbah ini, saudara. Lalu kemudian puji Tuhan. Papi, mami, besok saya sudah mau lagi sekolah. Katanya pikirkan bukan yang di bumi, yang di sorga. Ya, jadi ngapain sekolah, bikin susah diri. Ya, di bumi sorga aja. Bagaimana caranya? Ayo kita ke gereja lebih sering. Ayo kita pelayanan lebih banyak. Ayo kita habiskan waktu kita di tengah-tengah kehidupan gereja saja dan melakukan hal yang berhubungan dengan kegiatan gereja saja. Karena di luar itu tidak penting. Apa itu maksudnya? Bukan, saudara. Bukan. Paulus ingin mengatakan justru sebaliknya. Dia ingin mengatakan bahwa kalau engkau benar adalah anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka pikirkan baik-baik bagaimana hidupmu yang 70-80 tahun yang pendek ini, dan pikirkan itu bagaimana dampaknya di dalam kekekalan. Bahwa sesuatu yang kau lakukan dalam hidupmu yang pendek ini, itu akan berdampak di dalam kekekalan, dan karena itu pikirkan baik-baik. Hidupi hidupmu ini baik-baik. Supaya yang 70-80 tahun ini tidak sia-sia. Yang 70-80 tahun ini akan menyenangkan Tuhan sampai kepada kekekalan. Itu maksudnya. Karena itu saudara, justru ayat ini mengingatkan kita untuk baik-baik hidup di tengah dunia. Kita harus pikir baik-baik, hati kita, pikiran kita, tindakan kita harus kita pikirkan baik-baik supaya benar-benar berdampak sampai kepada kekekalan. Bagaimana caranya? Saudara, sangat menarik sekali sebab kemudian Paulus memulai dengan kata tanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Hiduplah kenakan manusia yang baru, yang hidup diperbarui terus-menerus menurut gambar penciptanya. Dari ilustrasi pohon, ilustrasi bangunan, sekarang ilustrasi baju. Paulus katakan tanggalkan baju yang lama, manusia yang lama, kelakuan yang lama, tanggalin. Ganti dengan baju yang baru, dengan manusia yang baru. Ini yang terlihat oleh orang lain. Dan yang terlihat oleh orang lain, baju kan terlihat, saudara. Dan ketika baju itu terlihat, orang lain melihatnya dia berbeda. Orang ini hidupnya berbeda. Dulu kelakuannya manusia lama, sekarang kelakuannya manusia baru. Terlihat berbeda. Terlihat makin mirip penciptanya. Di dalam kitab Efesus, Paulus katakan makin mirip dengan Kristus. Saudara, dalam Efesus pasal yang kelima di sana dikatakan, jadilah anak-anak Allah yang terkasih. Bagaimana caranya? Teladanilah Allah. Ya, terjemah bahasa Inggrisnya, be imitators of God. Jadi imitasinya Tuhan. Bahasa Yunani, bahasa asli kitab Perjanjian Baru menggunakan kata mimitai. Artinya mimicking, meniru Tuhan. Apa artinya meniru Tuhan, saudara? Saya ini dosen. Saya curiga mahasiswa-mahasiswa saya itu suka melihat dan mengamati dosen-dosennya. Ya, waktu mengamati dosen-dosennya, maka mahasiswa itu akan mulai mencoba mengikuti cara kami bicara. Ya, gaya kami, itu ya, omongan kami, khotbah kami, biasa. Itu namanya mimicking, saudara. Meniru. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan akan meniru gayanya Tuhan. Cara pikirnya Tuhan.
cara omongnya Tuhan, dan terutama karakternya Tuhan, itu makin hari makin mirip Tuhan. Anak Tuhan harus seperti itu. Saudara, dulu kita bandit. Setelah jadi anak Tuhan, jangan jadi bandit Kristen. Satu kali ya, saya sedang makan siang dengan sepasang suami istri. Waktu habis makan siang, saudara, dan makan siang itu kita ngomong-ngomong, lalu kemudian sang istri bilang begini, Pak Michael, tahu tidak, suami saya itu dulu bandit. Ya, bandit Pak Michael. Waktu dengar begitu lagi makan siang, saya sudah siap-siap. Wah, acara curcol ini ya. Istri mau ngomong tentang suaminya yang bandit. Tapi saya bergembira sekali sebab kemudian istri itu dengan wajah yang gembira mengatakan, tapi itu dulu Pak Michael. Dulu memang dia bandit. Bahkan ini adalah kepalanya bandit. Ini banditnya bandit. Kata saya. Tapi setelah dia percaya pada Tuhan Pak Michael, hidupnya berbeda. Hidupnya berubah. Sekarang dia bukan jadi kepala bandit. Dia sekarang menjadi ketua majelis. Bukannya ketua majelis, tapi hidupnya di rumah benar-benar jadi suami dan jadi bapak yang benar-benar jadi berkat buat kami. Saya berbahagia punya suami seperti dia, mantan bandit. Saya bilang kepada suami, selamat. Dan saya bilang, bikin buku. Saya kasih judulnya, kamu bikin isinya. Ya, enak ya bikin judul doang, nanti dia kasih isinya. Judulnya adalah Dari Kepala Bandit menjadi ketua majelis. Ya. Hidup yang berubah, saudara. Hidup yang mengalami perubahan yang dilihat nyata oleh orang-orang di sekitar kita, terutama oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu yang kemudian Paulus tekankan dalam kitab Kolose ini, bahwa hidup kita harus makin hari makin mirip dengan Tuhan. Dan makin mirip dengan Tuhan itu dimulai dari mana? Dimulai dari rumah. Bukan dimulai dari gereja, saudara. Bukan. Akan nampak di gereja betul. Tetapi itu perubahan kita, makin miripnya kita dengan Kristus, itu nampak dimulai dan terutama dimulai dari rumah. Anak-anak Tuhan yang ingin hidup makin mirip Tuhan, itu harus menunjukkan kualitas hidup yang semakin mirip Tuhan di rumah, saudara. Yang disaksikan, yang dinikmati, yang dirayakan oleh orang-orang yang terdekat di dalam rumah. Itu sebabnya dimulailah nasihat Paulus kepada rumah tangga Kristen dan mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk, saudara. Istri-istri perlu tunduk kepada suami. Tunduk itu bukan berarti dikendalikan total. Tunduk itu bukan berarti istri tidak boleh ngomong. Istri tidak punya pendapat. Istri tidak punya hak untuk membicarakan isi hatinya. Bukan itu maksudnya. Tunduk itu artinya adalah bahwa istri memilih dengan sukarela dan sukacita. Mesti sukarela, mesti sukacita. Memilih dengan sukarela dan dengan sukacita menempatkan suaminya pada posisi kepala keluarga. Itu tunduk. Menempatkan dan menyadari bahwa dia harus menjadi orang yang menempatkan suami sebagai kepala di tengah rumah tangganya. Bukan sekedar karena itu adalah kaidah di dalam masyarakat, tapi itu adalah sebuah ketaatan kepada Tuhan yang memang mendesain suami untuk menjadi kepala keluarga. Hai calon-calon istri, kalau cari calon suami, cari yang siap jadi kepala keluarga. Sebab engkau harus tunduk dengan sukarela dan sukacita kepada calon kepala keluargamu ini. Hai calon-calon kepala keluarga, kalau engkau ingin melakukan kehendak Tuhan, perlengkapi dirimu, siapkan dirimu untuk menjadi kepala keluarga. Karena itu desain Tuhan untuk suami jadi kepala keluarga. Dan istri-istri diminta Tuhan untuk mentaati desain ini. Jadikanlah suamimu sebagai kepala keluarga. Karena itu bentuk ketaatanmu dan ketundukanmu kepada Tuhan yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga.
Kepala keluarga itu saudaraku berarti bahwa kita perlu tunduk kepada mereka dan menempatkan suami kita yang menjadi bagian yang utama. Mengutamakan suami. Put your husband first. Mengutamakan suami. Saudara, tunduk itu artinya kita sebagai istri-istri perlu menjadi penolong dan pendamping buat suami. Supaya suami bisa menghasilkan dirinya yang terbaik buat hidupnya, buat keluarganya, buat sesamanya. Istri perlu menjadi penolong, mengutamakan suami, menempatkan suami pada posisinya sebagai kepala dan menolong dia, menopang dia untuk menjadi dirinya yang terbaik. Itu arti tunduk. Itu sebabnya saudara, Rasul Petrus yang juga bicara tentang ketundukan istri ini bahkan gunakan 6 ayat untuk bicara tentang apa artinya tunduk, saudara. Dan saya mau ringkaskan 6 ayat ini dengan mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Bagaimana caranya? Hiduplah dalam kemurnian iman. Hiduplah dalam kesalehan. Hiduplah dengan penuh lemah lembut, dengan penuh tentram, peaceful. Hiduplah penuh pengharapan kepada Tuhan. Itu kualitas seorang istri yang diajarkan oleh Tuhan. Ini berarti saudaraku, kalau saudara menjadi istri atau calon istri, jangan suka ngomel. Setelah ini jangan omelin saya. Kok nggak bisa ngomel? Kalau di rumah ada ini, ada itu, kan kita juga gelisah harus ngomel dong. Saudara ngomel nggak apa-apa. Tapi jangan suka ngomel. Jangan dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit cerewet. Jangan. Karena tanda seorang istri yang tunduk pada suami adalah dia di dalam kelembutan. Di dalam ketentraman, peaceful itu. Dia penuh pengharapan kepada Tuhan. Saya mengerti banyak istri yang ngomel karena khawatir. Khawatir ini, khawatir itu. Ya, khawatir tentang pekerjaan suami, khawatir tentang studi anak-anak. Banyak khawatir. Sehingga kemudian kekhawatiran itu diungkapkan dengan omelan tadi. Firman Tuhan ajarkan, berharaplah kepada Tuhan. Bergantunglah pada Tuhan. Ketimbang ngomel, lebih baik doa, bukan? Sama-sama bicara. Satu bicara ngomelin keluarga, satu bicara kepada Tuhan untuk keluarga. Itu istri yang tunduk kepada suami. Saudara, seorang istri yang baik menopang suaminya. Menjadi penolong yang sepadan untuk suaminya. Dan saudara, tunduknya istri kepada suami itu ada batasnya. Ada batasnya. Puji Tuhan. Istri-istri, ada batasnya tundukmu kepada suami. Setuju? Puji Tuhan. Ada batasnya. Tapi ingat, batasnya itu bukan kesabaranmu. Batasnya itu bukan kesabaranmu. Jangan nanti pulang menurut pengkhotbah katakan, tunduk itu ada batasnya, hai suami. Jadi hati-hati ya. Saya akan sabar. Saya akan tunduk sampai titik puncak kesabaran saya di sini nih. Lewat dari sini, hati-hati, hai suami. Senggol bacok. Enggak, saudara. Tunduknya istri kepada suami ada batasnya. Tapi batasnya itu adalah rencananya Tuhan. Kehendaknya Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kalau dalam bahasa Inggris disebutkan, wives, submit to your husbands. Tunduklah kepada suamimu as is fitting in the Lord. Yang sesuai dengan Tuhan. Ini artinya saudaraku, seorang istri yang tunduk kepada suaminya itu sesuai dengan maunya Tuhan. Tapi yang kedua juga berarti bahwa istri yang tunduk kepada suaminya dibatasi dengan maunya Tuhan. Sehingga suami istri tidak boleh tunduk kepada suami melampaui kehendak Tuhan. Jangan jadi istri yang katakan, saya ini kan dipanggil Tuhan jadi penolong yang baik bagi suami. Jadi kalau suami saya kerjaannya bandar narkoba, sebagai istri yang baik, yang tunduk sama suami, yang menjadi penolong suami, saya menjadi bandar narkoba nomor 2. Enggak, saudara. Batasnya adalah kehendak Tuhan. Sehingga seorang istri yang baik, yang tunduk kepada Tuhan itu akan belajar tunduk kepada suaminya, tapi sekaligus menolong suaminya untuk suaminya bisa tunduk kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat pertama dikatakan oleh Rasul Petrus, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya apa? Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, suami-suami yang ngaco,
suami-suami yang brengsek, suami-suami yang tidak taat pada Tuhan. Mereka ini, suami-suami ini, tanpa perkataan tapi oleh dengan kelakuan dimenangkan untuk Tuhan. Itu ketundukan seorang istri. Ini rencana Tuhan supaya dalam keluarga istri berperan begitu pentingnya untuk kemudian menopang suaminya, menolong suaminya, terutama untuk suaminya menjadi diri yang terbaik di hadapan Tuhan. Hai istri-istri, engkau dipercayakan tanggung jawab yang begitu besar di tengah keluarga. Karena itu belajarlah untuk hidup sebagaimana Tuhan inginkan. Hai calon-calon istri, Tuhan mempersiapkan keluarga untuk memiliki istri-istri seperti ini. Karena itu persiapkan dirimu, belajarlah untuk mengasihi Tuhan dan taat pada Tuhan. Dan cari calon suami yang bersama dengannya bisa belajar taat kepada Tuhan. Hai suami-suami, tadi kalau untuk istri 6 ayat, untuk suami puji Tuhan cuma 1 ayat. Istri-istri memang perlu diomongin lebih banyak. Enggak, saudara. Suami cukup 1 ayat. Tapi ayat ini, saudara, membuat setiap suami harusnya gentar dan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya untuk menjadi seorang suami seperti yang kau inginkan. Sebab tanpa engkau aku mungkin tidak mampu. Ayat 19 berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mengasihi istri dan jangan berlaku kasar kepada mereka. Sudah indah sekali karena Paulus itu ketika bicara banyak tentang istri harus begini, Petrus bicara banyak tentang istri harus begini. Kemudian kepada suami, berbalik pandangannya pada setiap suami. Dan kemudian hamba-hamba Allah ini berkata, hai suami, cukup 1 hal, cukup 1 hal. Kasihi istrimu, kasihi mereka. Oh, kepada suami-suami Tuhan memberikan kepada kita bukan hak. Jangan petenteng kayak centeng. Firman Tuhan katakan kita kepala keluarga. Karena itu saya suami adalah bos di rumah. Bukan. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan tentang hak seorang suami. Firman Tuhan justru menekankan soal kewajiban seorang suami. Kewajiban apa? Kewajiban untuk hidup mengasihi istrinya. Saudara, itu yang kemudian dikatakan juga oleh Rasul Petrus dalam pasal 3 ayat 7. Hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Bagaimana caranya? Hormati dia sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan daripada Tuhan, supaya doamu jangan terhalang. Oh, Tuhan mengajarkan pada kita setiap suami untuk melihat setiap istri kita itu sebagai teman pewaris dari kasih karunia Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris, saudara, adalah the partner of the gracious gift of life from God. Istri adalah partner untuk kita bersama-sama dengan dia menikmati anugerah kehidupan dari Tuhan. Partner itu berjalan bersama. Partner itu bekerja bersama. Partner itu berarti kita bersama-sama menikmati setiap kehidupan dan momen-momen kehidupan bersama yang diberikan oleh Tuhan. Saya sedapat mungkin dan sesering mungkin akan mengatakan pada istri saya, kamu itu adalah PIC di dalam hidupku. Saudara, PIC bukan partner in crime, tapi partner in Christ. Engkau adalah partner hidupku. Saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memberikan partner seperti engkau. Dan firman Tuhan mengatakan ini menjadi suatu hal yang begitu penting di hadapan Tuhan. Karena ini akan berhubungan dengan doamu. Hai suami-suami, di dalam hidupmu engkau berdoa kepada Tuhan, bukan? Engkau sudah bekerja banting tulang siang dan malam untuk kemudian mengupayakan terbaik di dalam hidupmu dan keluargamu. Tetapi kemudian kau merasakan bagaimana dalam doamu, dalam pekerjaanmu sepertinya mentok, sepertinya terhalang, sepertinya Tuhan tidak dengarkan. Coba cek bagaimana engkau memperlakukan istrimu. Sebab firman Tuhan ini, saudara, mengatakan suami-suami yang tidak berlaku tepat kepada istrinya, doanya akan terhalang. Demikian firman Allah. Kalau suami-suami tidak berlaku seperti yang Tuhan inginkan bagi istrinya, maka dia akan berhadapan bukan hanya dengan istri yang sedih dan mungkin marah, tapi karena berhadapan dengan Tuhan yang tidak senang kepada perilaku suami seperti itu. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, hai suami-suami, jangan berlaku kasar kepada istrimu. Sebab kalau engkau berlaku kasar kepada istrimu, maka kau sedang melukai bukan hati istrimu saja, tapi hati Tuhan. Itu sebabnya doamu akan terhalang. Hai suami-suami, Tuhan mengajak kita semuanya untuk hidup
mengasihi. Mengasihi seperti apa? Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 mengatakan, mengasihi sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Mengasihi sampai berkorban bagi istri dan bagi anak-anak kita. Seperti Kristus berkorban bagi jemaatnya. Saudaraku, siapa yang harus paling mirip dengan Kristus di rumah tangga? Siapa? Saya setelah menyelidiki bagian ini, saya menyadari bahwa yang seharusnya paling mirip Kristus di rumah adalah suami, kepala keluarga. Harus yang menjadi paling mirip Kristus di rumah. Kenapa saudaraku? Kepada istri dikatakan, taatlah kepada suamimu seperti taat kepada Tuhan. Tapi kepada suami-suami, kasihilah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Suami-suami dipanggil oleh Tuhan untuk mengasihi istri. Suami-suami dipanggil Tuhan untuk berkorban bagi kepentingan istri dan anak-anak. Suami-suami dipanggil untuk tidak berkata kasar dan melukai hati mereka. Karena kalau itu terjadi, doamu terhalang. Saudaraku, kalau hari ini kita hidup dalam perilaku yang kasar kepada istri, tidak mengasihi istri, tidak mau berkorban bagi istri, istri terus yang harus berkorban bagi kita, engkau sedang melukai hati Tuhan. Engkau tidak sedang menyenangkan hati Tuhan. Itu bukan perilaku normal bagi anak Tuhan. Suami-suami, dengarkan firman Allah. Orang yang harus paling mirip dengan Kristus dan rumah tangga adalah kita, suami. Biar istri kita kemudian bisa berkata, terima kasih Tuhan buat suamiku yang makin hari makin mirip Kristus dalam kasihnya, dalam pengorbanannya bagi keluarganya. Biar anak-anak kita akan kemudian berdoa bersyukur dan membanggakan papanya dan berkata, papa saya adalah yang terbaik. Karena kenapa? Bukan karena papa saya berikan ini dan itu semuanya, tapi papa saya semakin hari semakin mirip Kristus. Amin, hai suami. Oh, Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab yang begitu besar, yang membuat kita sebagai suami perlu benar-benar bergumul dan bersandar penuh pada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, mampukan saya memiliki kasih Kristus, mampukan saya berkorban seperti Kristus bagi keluargaku. Jangan kelihatan mengasihi banyak orang di luar, tapi tidak mengasihi keluarga sendiri. Jangan kelihatan begitu baik di luar, berkorban untuk banyak hal dalam pelayanan ini dan itu. Baik saudara, tapi di rumah sama sekali tidak mau berkorban bagi istri dan anak. Bagi Tuhan, hidup mengasihi Kristus dimulai terutama dari rumah kepada orang-orang yang terdekat. Setelah itu, Paulus mengalihkan pandangannya kepada setiap anak-anak. Dan kepada setiap anak-anak Paulus berkata, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam segala hal, sebab itu yang berkenan kepada Tuhan. Hai anak-anak, menghormati orang tua, mentaati orang tua adalah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di dalam kitab Efesus, saudara, di sana dikatakan ketaatan kita kepada orang tua di dalam Tuhan, hormat kita kepada ayah dan ibu kita, itu adalah hal yang benar dan hal yang penting bagi Tuhan untuk setiap anak bisa lakukan. Saudaraku, sebagai anak kita tahu orang tua kita bukan malaikat, bukan? Di antara mereka juga ada tindakan-tindakan yang melukai kita sebagai anak, yang tidak benar dan tidak tepat. Dan itu banyak membuat anak-anak merasa bagaimana mungkin saya bisa mentaati mereka. Bagaimana mungkin saya bisa menghormati orang tua kayak begitu. Gak mungkin. Saudara, firman Tuhan mengatakan taatilah, hormatilah, tetap hormati mereka. Apapun kondisi mereka kerjakan. Karena itu adalah hal yang benar dan hal yang penting bagi Tuhan. Kalau hidup orang tua kita tidak seperti yang Tuhan mau dan kita berada dalam kerugian oleh karena itu, jangan membantah, jangan membangkang, apalagi membentak. Berapa banyak hari ini anak-anak sudah berani sekali membentak orang tuanya. Pada waktu engkau sedang membentak orang tuamu, lihat ayat ini dan ingat ayat ini. Jangan-jangan kau tidak sedang hanya membentak orang tuamu, tapi pada saat engkau membentak orang tuamu, engkau sedang membentak Tuhanmu. Karena Tuhan ingin setiap anak menghormati orang tuanya. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika orang tua mungkin melakukan hal yang tidak benar, yang melukai hatimu, hai anak, doakan mereka.
Bawa mereka kepada Tuhan. Hormati tetap orang tuamu. Doakan mereka, dukung mereka, minta Tuhan mengubahkan mereka. Itu ketaatan kita kepada Tuhan dengan cara tetap mentaati dan menghormati orang tua di dalam batas kehendak Tuhan. Dan kepada orang tua, Tuhan memberikan kepada kita sebuah panggilan dan kewajiban. Hai ayah-ayah, bapak-bapak. Saudara, ini bukan hanya untuk ayah dan bapak saja. Karena pada waktu itu dalam pengasuhan anak ketika katakan hai bapak, itu juga melingkupi hai ibu. Seperti saya hari ini berkata, saudara-saudara di dalam Tuhan, saya tidak hanya bicara kepada bapak dan pria, bukan? Saya bicara kepada semua kita. Saudara, jadi pada waktu kata hai bapak-bapak, ini juga berarti hai ibu-ibu, hai orang tua. Jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dalam kitab Efesus, supaya jangan bangkitkan amarah di hati anakmu. Hai orang tua, engkau dan saya punya tanggung jawab untuk mendidik anak kita dalam Tuhan. Jangan buat mereka sampai discourage, sampai jadi takut, jadi tawar hati, sampai timbul kemarahan pada mereka, kepahitan kepada orang tua karena tindakan kita. Tapi saudara, ini bukan berarti bahwa itu berarti kalau kita tidak mau anak kita jadi marah, anak kita kemudian jadi tidak tawar hati, kita ikuti semua maunya. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Nah saudara, banyak kali hari ini orang tua yang karena takut anaknya marah dan sakit hati kepada dirinya, ikuti semua maunya. Akibatnya yang terjadi, muncullah generasi strawberry. Saudara tahu strawberry? Generasi yang dari luar, anak-anak muda yang kelihatannya cakep, pintar, hebat, tapi di dalamnya rapuh. Tapi saya setuju dengan kalimat daripada Profesor Leonard Casale yang kemudian mengatakan bahwa generasi strawberry itu disebabkan oleh karena strawberry parents. Karena orang tua yang strawberry juga. Orang tua yang dikit-dikit menyelesaikan persoalan anak yang harusnya anak yang selesaikan. Suka intervensi dalam kesulitan anak. Karena tidak ingin anaknya hidup susah. Nanti papi bantu. Nanti papi pakai papi punya koneksi. Segala persoalan anak itu diselesaikan oleh orang tua. Sampai anak tidak bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Terjadilah strawberry generation. Dan titik ekstrim saudara, Profesor Leonard Casale mengatakan strawberry parents akan menjadi herder parents. Herder itu anjing herder. Saudara tahu anjing herder? Ya, itu galak benar. Saya pernah digigit anjing herder. Itu mengerikan sekali kalau anjing herder sudah ngamuk, saudara. Anjing herder itu ngamuk karena dia melindungi majikannya atau melindungi anak-anak anjingnya. Saudara, kalau orang tua nggak hati-hati akan menjadi seperti anjing herder ini, kata Profesor Leonard Casale. Dia ambil contoh kejadian di Surabaya. Saudara tahu kejadian di Surabaya? Ya, ketika ada orang tua yang galak amat kayak anjing herder itu, ya, belutut, sudah tahu ceritanya kan? Oleh karena persoalan anak yang seharusnya diselesaikan oleh anak sendiri, tapi orang tua ikut campur, orang tua merasa terluka, dan orang tua kemudian ambil bagian untuk kemudian melindungi anak dengan cara yang tidak sehat. Bukan itu maksudnya. Jika itu tidak dipanggil juga untuk menjadi tiger parents, saudara. Semua mau orang tua harus diikuti anak. Anak gak boleh punya mau. Anak ikuti mau orang tua. Impian orang tua yang harus dipenuhi. Bukan impian anak. Bukan itu. Yang Tuhan maksudkan adalah hai orang tua, didiklah anak di dalam kebenaran firman Allah. Sebagai seorang orang tua, mari kita sungguh-sungguh belajar untuk mencintai anak kita. Dan kata didik itu artinya memelihara anak-anak kita di dalam Kristus. Artinya kita akan mengasihi anak-anak kita. Apapun yang terjadi hidupnya, kita akan mengasihi mereka. Dan kita akan hadir bagi mereka untuk kemudian menunjukkan kasih Kristus dan didikan Kristus kepada setiap anak kita. Saudara, persoalan kita hari ini pada pendidikan itu bukan persoalan tidak banyak pelajaran tentang orang tua. Tapi oleh karena banyak orang tua tidak lagi bisa hadir dalam hidup anaknya. 2 orang pelayan Tuhan menuliskan satu buku. Ini pelayan Tuhan untuk anak muda, saudara. Menuliskan satu buku berjudul Sin, Terlihat. Dan mereka kemudian menunjukkan bahwa mereka mengamati banyak anak-anak muda hari ini hidupnya di dalam kekecewaan, hidupnya di dalam keputusasaan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Banyak yang kemudian ingin mengakhiri hidupnya sampai mengakhiri hidupnya
Kejadian itu bukan hanya di Amerika, saudara. Di Indonesia banyak sekali, bukan? Belakangan ini kisah-kisah tentang anak-anak muda yang stres, depresi, lalu kemudian loncat itu. Dan itu bukan hanya terjadi pada keluarga-keluarga yang broken. Itu terjadi juga pada keluarga-keluarga Kristen, bahkan keluarga-keluarga pendeta. Terjadi, kita nggak imun terhadap hal itu. Dan kedua, hamba Tuhan ini kemudian memberikan suatu nasihat kepada orang tua, bagaimana caranya supaya kita bisa menangani persoalan anak seperti ini. Caranya yang pertama, saudara, begitu sederhana, tapi jarang digunakan oleh setiap orang tua, yaitu be present. Jadi orang tua yang hadir bagi anak-anak kita. Saudara, hadirlah bagi anak-anak kita bahkan sebelum mereka minta kita hadir bagi mereka. Ada satu dokter lagi terkenal di podcast Indonesia, namanya Dr. Elvin. Ya, seorang ibu namanya Dr. Elvin. Kalau nanti sudah buka YouTube banyak nama ini. Nah, saudara, Dr. Elvin cerita bagaimana dia sibuk sekali sebagai seorang dokter yang berhasil. Dia kerja sampai malam, satu malam dia pulang, lalu kemudian anaknya menyambut dia pulang, dan anaknya waktu sambut dia pulang ini kasih amplop, 2 amplop. Anaknya kasih dia 2 amplop. 1 amplop isinya 5.000, amplop kedua isinya 5.000. 5.000 itu adalah uang jajan anak ini per hari. Jadi dia tidak jajan selama 2 hari, dia masukkan uangnya masing-masing 5.000 dalam 2 amplop. Lalu kemudian dia tunggu mamanya pulang, dan setelah mamanya pulang, dia kemudian berikan ini kepada mamanya, dan katakan kepada mamanya, Dr. Elvin, ini cerita Dr. Elvin sendiri. Dia mengatakan, Mama, saya bayang Mama untuk 2 hari temani saya. Karena 1 hari itu 5.000 uang saku kan. Jadi saya bayang Mama supaya 2 hari Mama temani saya. Dr. Elvin kaget sekali ketika anaknya lakukan itu pada dirinya. Dan dia tahu dia salah. Kita jangan tunggu sampai anak kita mesti bayar kita untuk waktu kita, bukan? Mari hadir bagi anak-anak kita. Mari bersama dengan mereka. Makan bersama dengan mereka, saudara. Sebagai salah satu cara yang paling sederhana. Tapi saudaraku, banyak orang kemudian saya perhatikan keluarga kalau makan bersama itu cuma makan sama-sama makan. Bukan makan bersama. Berapa kali saya perhatikan kalau ke rumah makan, saudara, ada keluarga bersama-sama makan. Maka yang terjadi adalah waktu tunggu makanan, papa, mama, anak semuanya gadgetan. Nggak ngobrol, gadgetan. Setelah waktu makan sambil lihat gadget. Setelah selesai makan belum bayar, gadget dulu. Lalu pulang. Itu sama-sama makan, bukan makan bersama. Hadirlah bagi anak-anak kita dalam suka maupun duka, terutama dalam duka. Ketika anak-anak sedang menangis, mereka mungkin mengalami bully. Mereka mungkin berada dalam tekanan yang kita mungkin tidak mengerti kenapa anak bisa seperti itu. Dan dalam tangisan mereka butuh orang tuanya hadir bagi mereka. Bersama dengan mereka mendengarkan jeritan hati mereka. Kalau perlu menangis bersama dengan mereka. Lalu mereka merasakan bagaimana orang tuanya mendoakan mereka. Mungkin belum bisa kasih solusi. Tapi setidaknya dengan kita mendoakan mereka, air mata mereka bersatu dengan air mata kita. Dan dalam doa itu mereka sadar benar bahwa mereka nggak sendiri. Ada orang tua mereka yang menemani. Ada Tuhan yang dihadirkan untuk membantu persoalan anak. Oh, anak-anak butuh ini, saudara. Itu artinya jangan membuat mereka tawar hati. Kasihi mereka dengan sepenuhnya. Dan saudaraku, hidup seperti inilah yang Tuhan mau pada setiap keluarga. Dan setelah saya membicarakan ini, saudara, seringkali ketika pembicaraan seperti ini, saudara, maka kemudian ini akan pulang ke rumah dan orang-orang dalam rumah akan mulai dengar tuh firman Tuhan. Itu buat kamu tuh. Hei suamiku, dengar tuh firman Tuhan ngomong gitu, bertobat lu ya. Begitu langsung bilang, istriku dengar firman Tuhan tadi. Saudara, bukan. Ini bukan alat senjata untuk menyerang keluargamu, bukan. Ini cermin bagi setiap kita. Dalam posisi kita masing-masing, dengarkanlah firman Tuhan ini. Dan kalau engkau adalah seorang suami, dengarkanlah kehendak Tuhan untuk seorang suami. Dan demi nama Yesus Kristus, bertobatlah engkau. Kalau hari ini engkau menjadi seorang suami yang belum seperti yang Tuhan kehendaki, bertobat. Hai istri-istri, kalau engkau tidak melakukan apa yang Tuhan bicarakan untuk tunduk kepada suami seperti kepada Kristus, bertobatlah. Hai anak-anak, bertobatlah. Hai orang tua, bertobatlah.
Ini harus menjadi cermin buat kita untuk kita bertobat. Supaya mulai dari hidupku, kita akan menghadirkan sorga dan cicipan sorga di muka bumi ini. Saudara, keluarga bukan tempat kumpulan malaikat. Tapi keluarga adalah tempat di mana setiap anak-anak Tuhan akan menghadirkan kehidupan sorgawi di tengah bumi. Karena itu bertobatlah. Kalau engkau belum melakukannya, mohon pertolongan Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan setiap posisi yang Tuhan percayakan pada hidupmu di tengah dunia ini. Tapi saudara, saya mengerti, saya tahu benar dalam pelayanan saya 20 tahun sebagai hamba Tuhan. Saya tahu benar bahwa ada keluarga-keluarga yang hidupnya itu memang tidak baik. Ada suami-suami yang memang brengsek benar. Ada istri-istri yang sedang bergumul besar, saya tahu. Saya tahu ada anak-anak yang sedang mengalami tekanan begitu besar karena orang tuanya ngaco. Saya tahu. Mungkin ada di antara saudara seperti itu. Dan dalam situ saudara, saya bergumul, Tuhan, apa pesanmu bagi orang-orang seperti ini yang sedang bergumul di tengah keluarganya. Saudara, saya bersyukur Kolose pasal 3 ini mengatakan, sabarlah, ampunilah, seperti Tuhan sudah ampuni engkau, kenakanlah kasih Tuhan. Saudaraku, kalau engkau berada dalam keluarga yang tidak ideal, sabarlah, ampuni mereka. Biarlah kasih Tuhan itu menguasai hidupmu begitu rupa. Sehingga engkau bisa sekali lagi mendoakan mereka yang menyakitimu ini. Dan berharap yang terbaik dari Tuhan akan hadir dalam hidup keluargamu. Dan percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dengarkan doamu. Dan akan intervensi di dalam hidup keluargamu. Mengubahkan dan memulihkan hidupmu dan hidup keluargamu. Percayalah ada Tuhan bagi setiap anak-anaknya yang berseru memohon pada Tuhan. Saya mau tutup saudara dengan kisah kesaksian seorang penatua jemaat. Sudah usia lanjut saudara. Penatua jemaat dan seorang pengusaha yang sukses. Tapi dia cerita tentang pengalaman dia pada waktu muda sekitar usia 20-an tahun. Waktu masih sangat muda saudara, dia berhasil sekali sukses sebagai anak muda yang kerja tambang. Dan dalam kerja tambangnya itu dia berhasil mendapatkan uang banyak, mobilnya banyak, dan bagus-bagus. Dia bisa punya segala hal dalam usia yang begitu muda. Tapi saudara, itu dibayar mahal. Keluarga ini keluarga Kristen. Dia dididik dari kecil untuk hidup jadi anak Tuhan. Tapi dia bayar mahal kesuksesan pada masa muda itu. Karena dia harus entertain orang-orang tambang itu. Sering pulang malam ke nightclub. Dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Satu kali dia pulang sekitar jam 2 pagi. Cerita beliau. Pulang jam 2 pagi lagi teler. Habis pulang nightclub. Waktu dia teler, dia pulang jam 2. Dia ketemu mamanya sedang tunggu dia di ruang tamu. Lalu kemudian mamanya tanya jam 2 pagi. Kamu dari mana? Si anak bilang dengan santai. Baru pulang kerja. Kerja kok sampai jam 2 pagi. Mama gak usah tahu apa-apa. Yang penting kan saya sukses sekarang. Sudah mama tidur aja. Lalu kemudian mamanya berdiri. Dia tidak masuk kamar tidur, dia masuk ke kamar makan saudara. Ruang makan yang tidak terlalu jauh dari tempat ruang tamu itu. Anak ini bilang, selesai urusan. Saya mau tidur, sudah capek. Teler dia saudara. Lalu waktu dia mau masuk ke ruang tidur dia lewatin ruang makan itu, dia lihat mamanya sedang berlutut. Mamanya sedang berdoa. Dan mamanya sedang menangis di hadapan Tuhan. Dan dia katakan, saya tidak pernah lupa apa yang menjadi jeritan hati mama waktu itu. Dia udah ungkapan pada Tuhan. Mamanya bilang, Tuhan saya mohon ampun. Saya mohon ampun karena saya gagal jadi orang tua yang baik. Saya mohon ampun karena saya tidak bisa didik anak saya untuk hidup takut akan Tuhan. Saya mohon ampun Tuhan untuk anak saya. Saya tidak ingin dia sukses jadi kaya seperti ini. Lebih baik dia tidak kaya Tuhan daripada dia kemudian tinggalkan Engkau. Saya mohon ampun Tuhan. Waktu anak ini yang lagi teler lihat anak mamanya berlutut, berdoa dan mohon ampun bagi dirinya.
Saudara itu menggoncang dirinya, dia masuk kamar, dia katakan, Tuhan, saya juga mau mohon ampun. Saya nggak rela lihat mama saya seperti itu. Saya juga mohon ampun kalau Tuhan memang tidak berkenan pada kerjaan ini. Tuhan, biar Engkau angkat kerjaan ini, cari berkat saya kerjaan yang lain. Saya mau hidup untuk menyenangkan orang tua saya dan terlibat lagi menyenangkan Tuhan. Saya mohon ampun Tuhan. Doa, tangisan, dan pergumulan mama ini membuat dia tergoncang dan Roh Kudus pakai ini. Untuk kemudian dia doa, Tuhan, saya mau jadi anak Tuhan. Tuhan dengar doanya. Beliau mengatakan tidak lama setelah itu, masalah demi masalah datang. Dan usaha tambang yang begitu berhasil, bangkrut. Dan dia katakan itu jawaban doa dari Tuhan. Dia bangkrut dan dia mulai kembali usaha yang baik, usaha yang baru dengan hidup takut akan Tuhan. Berpuluh tahun kemudian, dia cerita pada saya sebagai seorang pengusaha Kristen yang sukses, penatua yang dihormati di gereja. Dia mengatakan, saya bersyukur untuk mama saya yang tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan untuk saya, anak yang ngaco waktu itu. Saudaraku, datang sama Tuhan. Kalau keluargamu bukan keluarga yang ideal, jangan berhenti berharap pada Tuhan. Tuhan ada. Ada Tuhan. Dan Tuhan akan mendengarkan doamu. Berharap pada Tuhan, berseru pada Tuhan, bawa anggota keluargamu kepada Tuhan. Dan satu hari nanti, biar dalam anugerah Tuhan, engkau akan melihat damai, berkat, sukacita dari Tuhan akan memenuhi keluargamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diuraikan, kehendak-Mu buat setiap keluarga Kristen sudah dinyatakan. Bicara terus dan pimpin kami terus, supaya kami boleh menikmati keluarga di dalam Tuhan seperti yang Engkau sudah siapkan buat setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.